Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kembali di channel YouTube yang apa adanya ini. Kali ini saya akan mengisahkan sebuah cerita yang ada dalam keterangan kitab Irsyadul Ibad halaman 33 kalangan Syekh Zainuddin Al-Malaybari, di mana dalam keterangannya dikisahkan suatu hari ada laki-laki yang bermimpi, yang dalam mimpinya itu laki-laki tersebut melihat ahli kubur atau orang-orang yang sudah dalam kubur bangun dari kuburnya menuju satu tempat, dan mereka memungut sesuatu yang sesuatu itu tidak diketahui apa. Lalu kemudian si laki-laki tadi yang bermimpi melanjutkan ceritanya. Aku merasa heran, kok ahli kubur keluar dari kubur lalu kemudian memungut sesuatu. Belum diketahui jawaban atas keheranan si laki-laki itu, malah laki-laki itu tambah heran, karena ada satu ahli kubur, ia duduk santai, tidak sebagaimana ahli kubur yang lain tadi. Maka laki-laki tersebut menghampiri, wahai ahli kubur, apa yang mereka, para ahli kubur itu cari? Memungut sesuatu dengan cara beramai-ramai. Maka ia pun menjawab, kebaikan yang berasal dari bacaan Al-Quran, sedekah, dan doa orang muslim untuk mereka. Jadi para ahli kubur yang tadi itu mencari sesuatu adalah mereka mencari hadiah bacaan Quran, sedekah, dan doa oleh kaum muslimin yang masih hidup. Kemudian si laki-laki tadi bertanya pada ahli kubur, lantas mengapa engkau tidak ikut mencari sebagaimana yang lain? Ahli kubur pun menjawab, aku sudah cukup. Laki-laki itu bertanya, apa yang menyebabkan engkau merasa cukup? Maka satu ahli kubur itu menjawab bahwa setiap hari anakku membacakan Al-Quran untukku, membacakan Al-Quran dan dihadiahkan untukku. Dan anakku itu jualan zalabiyah. Zalabiyah itu makanan yang terbuat dari tepung dan telur. Anakku itu berjualan zalabiyah di pasar. Kemudian si laki-laki itu bangun dari tidur, lantas mengarah ke pasar. Kemudian ia bertemu dengan anak laki-laki yang berdagang zalabiyah itu sebagaimana diceritakan dalam mimpinya. Dan di dua mulutnya si pria yang jualan itu tidak henti-hentinya membacakan Al-Quran. Lalu kemudian si laki-laki itu bertanya pada pedagang itu, wahai pedagang, apa yang sedang kau baca? Pedagang tersebut menjawab bahwa aku membaca Al-Quran dan aku hadiahkan untuk orang tuaku yang sudah meninggal. Maka setelah itu, di waktu yang lain laki-laki tersebut kembali bermimpi. Di mimpinya, sebagaimana tadi, para ahli kubur memungut sesuatu. Tetapi
Perbedaannya adalah satu ahli kubur yang di mimpi kemarin ia duduk sendiri, tetapi ia malah ikut dengan yang lain memungut sesuatu. Lalu kemudian laki-laki tersebut bangun dari tidur, kemudian mencari anak si ahli kubur tadi ke pasar. Dan ternyata apa? Ternyata anak dari ahli kubur tadi telah meninggal. Maka dari cerita ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pertama, kebaikan yang dihadiahkan kaum muslimin kepada ahli kubur, baik berupa bacaan Quran, doa, ataupun sedekah, terbukti kepada mereka ahli kubur. Yang kedua, demikian pula kebaikan yang dihadiahkan seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal, contohnya baca Qur'annya anak muda seperti kisah di atas. Yang ketiga, hadiah kebaikan dari seorang anak, kerabat, atau siapa saja kepada orang yang telah meninggal cukup meringankan kesulitan orang yang telah meninggal dunia. Dan yang keempat, bahwa benar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal yang akan selalu mengalir adalah amal seorang anak yang soleh dan mendoakan orang tuanya. Demikian kisah ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa hadiah bacaan Al-Quran, sedekah yang hadiahnya atau pahalanya untuk ahli kubur ini sampai. Dari saya sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.